Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan selama masa pandemi ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar kita semua selalu semangat untuk memulai pembelajaran. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadirannya. Kode absensi akan Ibu kirim di WA grup kelas. Semangat ya untuk belajar. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Terdapat gambar pohon yang tinggi dan menjulang di sebuah hutan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana air yang ada di dalam tanah bisa mencapai dedaunan yang tinggi? Tahukah kalian mengapa daun yang sering terkena matahari akan tetap hijau? Agar mengetahuinya lebih lanjut, ayo kita mulai belajar. Adapun judul materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang struktur tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menganalisis sistem jaringan pada tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu A. Jaringan pada tumbuhan. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan sel? Sel terdapat pada makhluk uniseluler dan makhluk multiseluler. Pada semua makhluk hidup multiseluler, kumpulan sel bekerja bersama-sama membentuk jaringan. Berdasarkan proses perkembangannya, jaringan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Pada jaringan muda, sel-selnya belum terspesialisasi dan belum dapat dibedakan fungsinya. Sedangkan pada jaringan dewasa, sel-selnya sudah memiliki fungsi serta struktur yang khusus. Yang pertama, jaringan muda atau jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel yang selalu aktif membelah. Sel meristem membelah secara mitosis untuk menghasilkan sel baru bagi pertumbuhan dan perkembangan. Sel meristem memiliki dinding sel yang tipis dan sitoplasma yang cukup besar. Jaringan meristem dapat ditemukan pada ujung atau apex, akar, dan batang. Jaringan tersebut disebut meristem apikal atau meristem ujung. Meristem pada ujung akar disebut meristem ujung akar, sedangkan di ujung batang disebut meristem pucuk. Semua pertumbuhan yang berasal dari meristem ujung disebut pertumbuhan primer. Hal tersebut meliputi sel dan jaringan yang dibentuknya. Aktivitas meristem ujung akan menyebabkan pemanjangan pada akar dan batang, pembentukan cabang batang dan akar, serta pembentukan organ reproduksi. Meristem ujung ini disebut juga meristem primer. Lapisan jaringan meristem juga dapat ditemukan pada batang. Meristem ini disebut meristem lateral dan merupakan meristem sekunder. Karena jaringan meristem lateral ini merupakan sel kambium
yang membentuk pembuluh batang, terkadang disebut juga kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Kambium merupakan lapisan sel yang bersifat meristematis, yaitu terus membelah, yang berperan dalam memperbesar batang. Meristem lateral umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil seperti pohon jati, mangga, dan rambutan. Aktivitas meristem lateral ini akan menyebabkan batang dan akar akan bertambah diameternya. Hal ini disebut pertumbuhan sekunder. Tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium pembuluh sehingga tidak terjadi pelebaran diameter batang. Sudah mengerti sampai di sini? Kita akan lanjut pada jaringan dewasa. Seperti halnya, sel tumbuhan memiliki struktur sel yang khas. Terdapat 3 struktur sel yang khas, yaitu yang membedakannya dengan sel hewan, yaitu plastida, vakuola, dan dinding sel. Struktur sel tumbuhan dan dinding selnya memiliki hubungan dengan fungsi utama sel atau jaringan tersebut. Sel-sel pada jaringan dewasa telah memiliki struktur yang khas. Terdapat 5 jenis sel atau jaringan utama penyusun tumbuhan, yaitu jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan xilem, dan jaringan floem. Yang pertama, jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang banyak terdapat ruang antar sel, sehingga sel-selnya tersusun longgar. Sel-sel parenkim memiliki organel sel yang lengkap. Dengan demikian, sel-sel jaringan parenkim ini masih dapat berkembang karena masih bersifat meristematik. Ketika organ terluka, maka jaringan parenkim akan menyembuhkan dan membentuk jaringan penggantinya. Sel-sel parenkim yang ada di daun memiliki kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. Pada beberapa jenis tumbuhan, sel-sel parenkim yang berada di akar dan batang memiliki plastida yang berfungsi sebagai cadangan makanan berupa pati yang disebut amiloplas. Beberapa jenis tumbuhan memiliki sel parenkim dengan vakuola yang cukup besar untuk menyimpan damar atau getah. Secara umum, sel parenkim berfungsi dalam proses fotosintesis, respirasi, sekresi, serta penyimpanan makanan cadangan dan air. Selanjutnya, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan selulosa di bagian sudut dinding selnya. Sel-sel pada jaringan kolenkim pada umumnya tidak memiliki protoplasma dan dinding sel sekunder, akan tetapi memiliki dinding primer yang lebih tebal dibandingkan dengan dinding sel pada kolenkim. Karena tidak memiliki dinding sel sekunder dan hanya memiliki dinding sel primer yang tidak berlignit, jaringan kolenkim dapat menunjang organ-organ muda tanpa menghambat pertumbuhannya. Jadi, fungsi utama jaringan kolenkim adalah sebagai penyokong organ-organ muda. Selanjutnya, jaringan sklerenkim. Pada penjelasan sebelumnya, jaringan kolenkim berfungsi penyokong organ-organ muda, sedangkan pada jaringan sklerenkim yang memiliki peran sebagai penyokong organ-organ yang tua. Ketika pertumbuhan pada organ yang sudah mulai berkurang, jaringan kolenkim yang dominan perlahan digantikan perannya oleh jaringan sklerenkim yang jauh lebih kuat. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan sel yang mengalami penebalan di seluruh bagian selnya. Dinding selnya lebih kuat dibandingkan dinding sel jaringan kolenkim. Hal tersebut dikarenakan sel sklerenkim memiliki lignin.
Berdasarkan ukuran selnya, sel parenkim dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sel fiber dan sel fluoride. Yang pertama, sel fiber. Sel fiber berbentuk panjang, ramping, dan seperti pita. Sering disebut juga sebagai serat. Karena kekuatannya, serat dapat digunakan untuk rami atau jenis tali lainnya. Yang kedua, sel fluoride. Berbentuk pendek dan tidak beraturan. Biasanya ditemukan di kulit yang melindungi kacang atau biji. Selanjutnya, jaringan silem. Jaringan silem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut mineral dan air dari dalam tanah ke daun untuk diolah menjadi bahan makanan melalui proses fotosintesis. Pada tumbuhan, terdapat dua jenis silem, yaitu silem primer dan silem sekunder. Silem primer dibentuk pada pertumbuhan awal oleh jaringan awal mestem primer atau prokambium. Sementara itu, silem sekunder terbentuk dari hasil pertumbuhan kambium atau meristem sekunder. Dalam jaringan silem terdapat beberapa jenis sel, di antaranya yaitu 1. Sel-sel yang terdapat di dalam sistem trakea. Sel-sel pada sistem trakea berbentuk tabung yang disebut sel trakea. Satu sel tabung dengan sel tabung berikutnya terhubung di bagian ujungnya. Dinding sel di bagian ujung tersebut hilang, sehingga keseluruhan sel berbentuk seperti tong. Selain sel trakea, terdapat sel yang lebih pendek dan runcing di ujung-ujungnya yang disebut sel trakeid. Dinding sel trakeid berlubang-lubang. Lubang-lubang tersebut disebut nokta. Dinding dalam sel sistem trakea memiliki lignin atau zat kayu sehingga strukturnya sangat kokoh. Yang kedua yaitu serabut silem. Serabut silem merupakan sel-sel panjang dengan ujung yang runcing. Dinding sel serabut silem juga mengandung lignin dan nokta-nokta yang lebih sempit dibandingkan dengan trakeid. Selanjutnya yang ketiga, parenkim. Sel-sel parenkim yang berada di silem memiliki vakuola yang cukup besar dan berisi cadangan makanan, tanin, getah, dan kristal. Baiklah, akan kita lanjutkan pada jaringan phloem. Jaringan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Seperti halnya jaringan silem, terdapat dua jenis phloem berdasarkan asal pertumbuhannya, yaitu phloem primer dan phloem sekunder. Dalam jaringan phloem terdapat beberapa jenis sel, diantaranya yaitu sel bulu tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim. Yang pertama, sel bulu tapis merupakan sel-sel yang berbentuk tabung dengan bagian ujung yang bertemu sehingga membentuk sebuah saluran. Pada ujung yang bertemu tersebut terdapat lubang-lubang berbentuk yang menyerupai saluran panjang. Dengan lubang-lubang tersebut yang membuat sel-sel ini disebut bulu tapis. Yang kedua, sel pengiring. Sel pengiring merupakan sel hidup berbentuk silinder yang berada di dekat bulu tapis. Sel tersebut memiliki protoplasma yang pekat. Sel bulu tapis adalah sel hidup yang sudah berdiferensiasi sehingga berspesialisasi menjadi sel pembuluh. Sel bulu tapis hidup tanpa inti sel. Sel pengiring dan sel bulu tapis membentuk satu kesatuan fisiologis, sehingga jika sel bulu tapis tidak berfungsi, maka sel pengiringnya pun akan ikut mati.
Yang ketiga, serabut phloem. Seperti padanya serabut xilem, serabut phloem juga berfungsi menopang phloem. Serabut phloem terdiri atas sel-sel yang memanjang dan tersusun rapat. Serabut phloem memiliki dinding sel yang menebal. Yang keempat, parenkim. Parenkim merupakan sel-sel hidup dengan vakuola yang melebar berisi cadangan makanan atau bahan-bahan sekresi. Apakah sudah paham sampai di sini? Kita akan lanjut pada B. Sistem jaringan pada tumbuhan. Sebuah sistem jaringan pada tumbuhan mengandung satu atau lebih jaringan. Satu unit sistem jaringan tersebut akan tersusun menjadi sebuah unit yang memiliki suatu fungsi. Setiap organ pada tumbuhan terdiri atas 3 sistem jaringan, yaitu sistem jaringan epidermis atau jaringan pelindung, sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Ketiga, sistem jaringan ini saling berhubungan pada setiap organnya, namun letak serta ciri khususnya sistem jaringan pada setiap organ akan berbeda-beda. Yang pertama, sistem jaringan epidermis. Epidermis berasal dari kata epi yang artinya luar atau tepi, dan dermis yang artinya kulit atau lapisan. Epidermis dapat diartikan sebagai kulit terluar seperti pada hewan. Lapisan epidermis pada tumbuhan berada di bagian luar organ yang dilapisinya. Lapisan sel epidermis tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada jenis-jenis tumbuhan tertentu, sel-sel pada epidermis dapat bermodifikasi membentuk rambut, kelenjar, duri, atau serat. Epidermis pada beberapa jenis tumbuhan juga menyekresikan lapisan lilin untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Lapisan lilin tersebut dinamakan kutikula. Fungsi utama jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan-jaringan lain yang berada di bawahnya. Namun demikian, ada beberapa bentuk modifikasi sel-sel epidermis ini yang tidak berkaitan dengan fungsi perlindungan. Misalnya, yaitu yang pertama, modifikasi membentuk stomata pada permukaan daun, di mana stomata merupakan salah satu yang sangat penting untuk menunjang proses fotosintesis dan respirasi. Yang kedua, modifikasi membentuk lentisel, yaitu daerah di dalam lapisan gabus dengan susunan sel yang cukup panjang. Lentisel berperan dalam pertukaran gas dan batang. Yang ketiga, modifikasi membentuk rambut akar, di mana rambut akar adalah perluasan sel epidermis yang berfungsi mengoptimalkan penyerapan air dan mineral dari dalam tanah. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua yaitu sistem jaringan pembuluh. Sistem jaringan pembuluh terdiri atas jaringan xilem dan jaringan phloem. Sistem jaringan ini mengangkut zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga, sistem jaringan dasar. Jaringan yang tidak termasuk sistem jaringan epidermis dan sistem jaringan pembuluh membentuk sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dasar ini banyak mengisi bagian dalam tumbuhan muda, di antara epidermis dan sistem jaringan pembuluh. Pada batang, sistem jaringan dasar yang berada di bagian dalam jaringan pembuluh disebut empulur, sedangkan di bagian luar disebut korteks. Namun, pada batang monokotil, sistem jaringan dasar tidak dibedakan antara empulur dan korteks. Sedangkan pada akar, sistem jaringan dasar pembuluh membentuk silinder pusat berisi jaringan pembuluh. Sistem jaringan dasar pada akar seluruhnya berupa korteks. Bagian paling dalam korteks berupa endodermis.
Jaringan endodermis ini membatasi korteks dengan silinder pusat, dan sistem jaringan dasar pada daun disebut mesofil. Mesofil sendiri berada di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil mengandung sel parenkim dengan banyak kloroplas. Pada daun tumbuhan monokotil maupun dikotil terdapat sistem jaringan pembuluh berupa pembuluh daun. Bagaimana? Apakah sudah paham sampai di sini? Kita akan lanjut pada C, yaitu organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dibangun oleh jaringan-jaringan. Fungsi yang dijalankan oleh organ pada tumbuhan kadang sangat berbeda pada jaringan yang penyusunnya. Terdapat 3 organ utama pada tumbuhan, yaitu batang, daun, dan akar. Yang pertama, batang. Batang berfungsi sebagai penunjang bagian atas tumbuhan, serta sebagai penghubung antara akar dan daun. Struktur batang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan struktur akar. Perbedaan utamanya adalah pada batang tidak terdapat lapisan endodermis. Jika batang dipotong melintang, maka bagian batang dari luar ke dalam, yaitu epidermis, korteks, dan empulur. Epidermis tersusun atas lapisan sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Setelah dewasa, seperti pada akar, fungsi epidermis digantikan oleh pertumbuhan Cambium gabus. Cambium gabus memiliki sel yang mengalami penebalan gabus untuk mencegah penguapan air dari batang. Perlindungan Cambium gabus ini sangat rapat sehingga gas pun tidak dapat masuk ke dalam sel. Namun demikian, Cambium gabus seringkali membentuk lentisel, struktur yang terdiri atas sel-sel dan tersusun longgar yang berperan dalam pertukaran gas. Korteks pada batang terdiri atas beberapa jenis jaringan, yaitu jaringan parenkim dan jaringan penyokong yang tersusun atas sklerenkim dan kolenkim. Susunan sel-sel parenkim tidak beraturan sehingga banyak terdapat ruang antar sel. Sel-sel parenkim berdinding tipis dan pada saat batang masih muda, terdapat vakuola yang berisi cadangan makanan berupa amilum. Jaringan pembuluh pada batang dikotil tersusun dalam lingkaran. Phloem di bagian luar lingkaran dan berbatasan langsung dengan korteks. Sementara itu, xilem berbatasan dengan empulur dan terletak berhadapan dengan phloem. Di antara kedua jaringan tersebut terdapat kambium pembuluh yang bersifat meristematis pada kayu yang dewasa. Kambium pembuluh telah tumbuh ke arah luar membentuk phloem sekunder dan tumbuh ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Empulur yang berada di bagian dalam lingkaran kambium pembuluh sebenarnya terdiri atas jaringan parenkim yang sudah berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Pada saat dewasa, beberapa jenis tumbuhan kayunya berlubang di bagian tengah. Hal tersebut disebabkan karena empulurnya mengalami degenerasi, sehingga menciptakan ruang kosong di tengah kayu. Pada batang monokotil, susunan lapisan pada batang monokotil tidak terlalu berbeda dengan susunan batang dikotil. Pada monokotil sering pula disebut sebagai jaringan dasar. Empulur umumnya terdiri atas jaringan parenkim
yang memiliki cadangan makanan. Perbedaan utama antara batang dikotil dengan batang monokotil adalah susunan jaringan pembuluhnya. Pada batang tumbuhan dikotil, susunan jaringan pembuluh berada dalam satu lingkaran, sedangkan pada batang tumbuhan monokotil, jaringan pembuluhnya tersebar di empulur. Selanjutnya, organ daun. Daun adalah organ utama tumbuhan yang berperan menghasilkan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Yang pertama, bagian daun yaitu A. Epidermis daun. Lapisan pertama pada daun yang melindungi lapisan lainnya adalah epidermis daun. Jaringan epidermis daun hanya terdiri atas satu lapis sel yang terdapat di bagian atas dan di bagian bawah daun. Di bagian epidermis terdapat stomata yang berperan dalam pertukaran gas. Pada umumnya, stomata banyak ditemukan pada bagian bawah daun. Akan tetapi, pada tumbuhan air yang mengapung seperti teratai hanya memiliki stomata di permukaan atas daun. Kutikula pada daun dapat dilihat sebagai lapisan bening yang tahan air. Dengan bantuan mikroskop, pada permukaan daun dapat dilihat trikom dan rambut kelenjar. Trikom terdiri atas beberapa jenis. Bentuknya pun amat unik bergantung jenis tumbuhannya. Trikom sendiri merupakan modifikasi dari epidermis daun. Selanjutnya, mesopil daun. Mesopil daun mengisi bagian tengah daun. Pada umumnya, mesopil diisi oleh jaringan parenkim. Berdasarkan susunannya, bagian mesopil ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mesopil tiang dan mesopil bunga karang. Mesopil tiang atau jaringan palisade tersusun atas sel-sel parenkim berbentuk silinder yang tersusun rapat. Sel-sel parenkim tersebut memiliki ril. Pada umumnya, mesopil tiang hanya terdapat di bagian atas daun. Namun, beberapa jenis tumbuhan ada yang memiliki mesopil tiang atau jaringan palisade di bagian atas dan di bagian bawah daun. Seperti jaringan palisade atau mesopil tiang, sel-sel mesopil bunga karang atau jaringan spons juga memiliki klorofil. Mesopil bunga karang atau jaringan spons tersebut terbentuk dari sel-sel parenkim yang bercabang-cabang dengan susunan yang renggang. Dengan demikian, banyak terdapat ruang antar sel di mesopil bunga karang atau jaringan spons tersebut. Pernahkah kalian memetik sebuah daun dan memperhatikan apa yang terjadi? Beberapa jenis daun mengeluarkan getah, beberapa juga mengeluarkan bau yang menyengat. Getah memiliki saluran tersendiri yang dibentuk oleh sel-sel yang tersusun menyerupai saluran di antara mesopil bunga karang atau jaringan spons tersebut. Beberapa sel khusus menyimpan bahan sekresi dalam vakuolanya. Oleh karena itu, ketika selnya terganggu atau rusak saat dipetik, maka vakuola akan pecah dan isinya akan keluar. Selanjutnya, C, yaitu berkas pembuluh angkut pada daun. Berkas pembuluh angkut pada daun dikelilingi oleh sel-sel parenkim sehingga membentuk bung. Sel-sel parenkim yang menyelubungi berkas pembuluh tersebut
memiliki kloroplas yang jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kloroplas pada sel-sel di mesofil. Sel-sel parenkim memiliki ukuran sel yang besar dengan penebalan dinding selnya. Di dalam selubung yang dibentuk oleh sel-sel parenkim terdapat jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Baiklah, apakah kalian mengerti? Kita akan lanjut pada akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berfungsi menyerap mineral dan air dari dalam tanah. Air dan mineral digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Struktur luar akar terdiri atas tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan bulu akar. Yang pertama, tudung akar atau kalitra membentuk lapisan yang membungkus akar. Bagian tersebut melindungi daerah meristem akar, yaitu daerah pertumbuhan yang berada di belakangnya. Tudung akar juga berfungsi mengurangi gesekan antara akar dengan butir tanah. Selanjutnya, bulu akar merupakan perluasan permukaan dari epidermis akar. Perluasan permukaan tersebut untuk mengoptimalkan penyerapan air. Pada umumnya, rambut akar tidak memiliki kutikula. Hal tersebut untuk memudahkan pergerakan air dan mineral dari tanah yang masuk ke dalam pembuluh. Penyerapan air dan mineral paling utama terjadi melalui bulu akar ini. Di belakang epidermis terdapat korteks. Korteks sendiri tersusun atas beberapa lapisan sel yang dibentuk oleh beberapa jaringan. Jaringan-jaringan tersebut diantaranya yaitu jaringan sklerenkim, kolenkim, dan parenkim. Dinding sel pada korteks tipis dan terdapat banyak ruang untuk pertukaran gas. Selanjutnya, lapisan endodermis yang membatasi korteks dan bagian silinder pusat adalah seperti sel yang tersusun rapat. Sel-sel tersebut memiliki penebalan lignin dan suberin sehingga tidak mudah ditembus oleh air. Penebalan tersebut membentuk semacam pita yang dinamakan pita Kaspari. Ketika air memasuki silinder pusat melalui sitoplasma sel endodermis, sehingga pergerakan air dan mineral lebih mudah diatur. Di belakang lapisan endodermis terdapat lapisan sel yang disebut perisikel. Pada akar dikotil, perisikel berperan dalam pembentukan cabang akar. Di bagian dalam setelah perisikel terdapat susunan jaringan pembuluh yang terdiri atas xilem dan floem. Xilem dan floem pada tumbuhan dikotil tersusun radial. Pada tumbuhan dikotil di antara xilem dan floem terdapat kambium fascikuler, sebuah jaringan meristematis. Kambium akan tumbuh ke arah luar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Akibat pertumbuhan tersebut, akar akan tumbuh membesar dan melebar di dalam tanah. Permukaan luar akar yang dewasa menebal dengan lapisan kambium kayu berada di bagian luar. Lapisan tersebut menggantikan fungsi epidermis dalam melindungi jaringan di bawahnya. Kambium kayu berasal dari lapisan verisikel. Perbedaan lain antara akar dikotil dengan akar monokotil yaitu pada akar dikotil tidak memiliki empulur serta xilemnya terletak di pusat akar, berselang-seling dengan floem. Adapun pada akar monokotil, empulurnya berada di pusat akar dan bagian tepi sesudah lapisan endodermis. Keadaan xilem dan floem pada akar monokotil
tersusun melingkar. Baiklah, apakah mengerti sampai di sini? Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang struktur tumbuhan yang terdiri dari jaringan pada tumbuhan, selanjutnya sistem jaringan pada tumbuhan, dan yang terakhir organ pada tumbuhan. Pada jaringan tumbuhan dibedakan berdasarkan proses perkembangannya menjadi dua jenis, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan dewasa, yang merupakan kumpulan sel yang selalu aktif membelah, yang terdiri dari meristem apikal dan meristem lateral. Selanjutnya, jaringan dewasa merupakan sel-sel yang telah memiliki struktur yang khas, yang terdiri dari 5 jenis, yaitu jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan xilem, dan jaringan phloem. Selanjutnya, pada sistem jaringan tumbuhan, pada tumbuhan terdiri atas 3 sistem jaringan, yaitu sistem jaringan epidermis, sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Sistem jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan-jaringan lain yang berada di bawahnya. Sedangkan sistem jaringan pembuluh merupakan sistem jaringan yang mengangkut zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Serta sistem jaringan dasar yang merupakan sistem jaringan yang banyak mengisi bagian dalam tumbuhan muda di antara epidermis dan sistem pembuluh. Selanjutnya, organ pada tumbuhan yang dibangun oleh jaringan-jaringan. Terdapat 3 organ utama pada tumbuhan, yaitu yang pertama batang, daun, dan akar. Adapun batang berfungsi sebagai penunjang bagian atas tumbuhan serta sebagai penghubung antara akar dan daun. Selanjutnya, daun sebagai organ utama tumbuhan yang berperan dalam menghasilkan karbon dioksida melalui proses karbon dioksida fotosintesis. Selanjutnya, akar merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam menyerap air dari dalam tanah yang digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian mengenai struktur tumbuhan, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih banyak dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.